Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi malam hari ini, saya akan sedikit memperkenalkan diri. Saya Ardiansyah Firahbarudin dari TI3A, absen 6. Kemudian ada teman saya. Saya Muhammad Renfar Putra dari kelas 3A, absen 15. Kemudian teman saya satu lagi. Saya adalah Subhanindra Prayoga, absen 23 dari kelas 3. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan awal pembuatan game ini. Nah, di sini saya menggunakan VPS controller. Nah, untuk VPS controller sendiri itu saya mengimport dari aset store Unity, dan di mana isi dari VPS controller itu sudah lengkap. Sudah berisi sound untuk berjalan dan sudah untuk jalan, jam dan lain-lain itu sudah ada diatur di script. Kemudian untuk asetnya sendiri di dalam itu sudah lengkap, sudah berisi pohon-pohon yang ada di layar. Kemudian di sini saya menambahkan labirin. Nah, untuk membuat labirin sendiri saya menggunakan cube dengan cara klik game object, kemudian pilih 3D object dan cube ini, dan kemudian dibentuk sedemikian rupa membentuk seperti yang ada di gambar ini. Seperti ini. Kemudian jika ingin ditambahkan atau diperbanyak bisa diduplikat dengan cara klik kanan pada salah satu ini, klik kanan kemudian klik duplikat dan otomatis akan menambah atau copy paste. Nah, selanjutnya jika sudah diduplikat kemudian bisa dirancang sesuai keinginan, dan contohnya seperti yang sudah saya desain seperti ini layout. Dan kemudian untuk di bagian pohon ini sudah ada di bagian aset VPS controller, tinggal di drag on drop dan ditata sesuai keinginan. Selanjutnya ada pagar. Untuk pagar sendiri itu saya juga mendownload melalui aset Unity Store, dan di mana di aset tersebut sudah lengkap sama seperti VPS controller sebelumnya yang saya jelaskan. Tinggal di drag and drop. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan Akbar. Baik, saya lanjutkan di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang scene di project kami. Terdapat ada 5 scene, yaitu yang pertama adalah di sini ada scene pertama yaitu scene main menu. Di sini player akan dapat menemui 3 button yaitu play, credit, dan quit. Di sini jika player menekan tombol quit, game akan keluar atau close. Kemudian jika player menekan tombol credit akan berpindah ke scene credit, yaitu yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian jika player menekan tombol play, maka player akan dipindahkan ke scene warning untuk sebelum bermain game ini. Di scene 2 terdapat ada kredit. Di sini terdapat ada nama kelompok kita dan kelas. Nah, di sini ada juga penjelasan sedikit tentang game yang kita buat. Dan di sini juga ada button back untuk kembali ke main menu. Di scene 3, setelah kita memencet tombol play yang ada di main menu tadi, player akan diberikan warning seperti ini,
sebelum kita memainkan sebuah game. Dan terdapat ada scene keempat, yaitu jika kita sudah menyelesaikan game dan akan ada announcement seperti ini, game finish, terima kasih. Dan ada juga button kembali ke main menu. Kemudian ada juga scene terakhir, scene kelima. Itu tempat berada kita nantinya akan memainkan game setelah kita memencet dari scene ketiga tadi. Nah, bisa kita lihat di sini adalah scene kelima, yaitu tempat nantinya kita akan bermain di tempat seperti ini. Nah, untuk scriptnya sendiri terdapat ada menu action, nah di sini adalah sebuah script dari main menu yang telah saya buat untuk melakukan perpindahan dari scene ke tiap scene, yaitu dengan mencocokkan di build setting ini ada scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, dan sampel scene ini. Jika kita akan melakukan perpindahan seperti ini, nah dari ke page 1 yaitu scene main menu, jika kita ingin pergi ke scene 2, maka kita menggunakan scene manager load screen, scene manager plus 1 ini untuk memindahkan player ke tiap scene. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara membuat pintu di dalam game ini. Nah, di sini ada pintu. Pertama, saya tuh membuat sebuah game object dulu seperti cube ini. Nah, cube ini nantinya akan saya buat seperti gagang sebuah pintu. Kita buat sedemikian rupa. Nah, seperti ini. Ya, nantinya akan saya kasih game object baru seperti ini. Ini tuh untuk sebuah hing, yaitu gagang pintu dari sebuah pintu. Nah, hing sendiri itu fungsinya yaitu untuk memutarkan pintu seperti ini. Jika player menekan tombol, maka pintu akan terbuka seperti tadi. Di sini untuk hingnya kita menggunakan door script seperti ini. Di sini ada on trigger, ini untuk player untuk men-trigger sebuah pintu untuk membuka. Dan di sini ada update. Jika pintu itu kalau tidak ada kunci, maka pintu itu tidak dapat terbuka.
Di sini juga ada open, ini adalah sebuah rotate untuk sebuah animation untuk pintu jika sudah dibuka. Dan on GUI ini adalah GUI untuk sebuah tombol saat player sedang menekan tombol untuk membuka pintu. Player juga membutuhkan sebuah kunci untuk membuka pintu. Kuncinya seperti ini. Caranya juga mudah, kita tinggal membuat sebuah 3D object juga, tinggal kita masukkan kita import saja asetnya seperti pintu. Untuk asetnya itu ini untuk aset pintu, ini untuk aset kunci, dan yang ini untuk aset pintunya. Kuncinya juga membutuhkan sebuah script agar kunci itu dapat men-trigger sebuah pintu agar dapat dibuka. Ini untuk scriptnya, script kunci. Kemudian di sini juga ada sebuah trigger sound jika player melewati sebuah labirin ini akan keluar sebuah suara. Ya. Ini adalah contoh sound trigger jika player melewati sebuah objek ini akan tertrigger sebuah suara yang akan keluar. Nah, di sini untuk trigger suaranya itu ini adalah sebuah aset suaranya. Nah, untuk membuat triggernya itu seperti ini. Kita membuat sebuah cube dulu. Seperti ini. Kemudian kita pasang di box collidernya, kita buat is trigger seperti ini. Kemudian untuk mesh rendernya ini kita uncentang biar player tidak bisa melihat sebuah kubus yang akan men-triggernya seperti ini. Setelah kita membuatnya, kita tambahkan script BGM. Nah, ini untuk script trigger BGM-nya. Seperti tadi kita membuatkan cube-nya dulu seperti ini. Kita mesh rendernya kita uncentang dan trigger seperti ini. Kemudian kita langsung masukkan saja komponennya seperti ini. Nah, setelah itu di sini terdapat play sound, itu adalah sebuah suara untuk BGM-nya agar ke-trigger. Kemudian selanjutnya akan menjelaskan tentang cara membuat portal, yaitu untuk ke endgame-nya. Nah,
Ini untuk portal menuju exit game-nya. Kita menggunakan script finish seperti ini. Nah, abaikan saja yang di komen ini. Di sini jika player melintasi sebuah portal, player akan dipindahkan ke scene finish the game, ke scene 4 yang sudah saya perlihatkan tadi. Caranya juga sama, kita membuat game objeknya, cube seperti ini. Kemudian untuk default materialnya bisa kita ganti-ganti seperti yang kalian inginkan. Kemudian jangan lupa untuk menekan is trigger pada box collider seperti ini dan memasukkan script finish di komponen cube-nya. Kemudian selanjutnya kita hidangkan dulu ya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Subhan. Baik, saya akan melanjutkan dari Raihan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jump scare. Jadi ini adalah kumpulan dari jump scare yang sudah saya jadiin child per group. Mungkin untuk contohnya sendiri, jump scare yang pertama ya seperti ini. Untuk jump scare sendiri, dia menggunakan trigger ketika box yang ini keinjak atau mungkin player melewati atau sedang dalam tempat box tersebut, maka dia akan melakukan trigger jump scare. Nah, di sini sudah terdapat beberapa script yaitu untuk jump scare-nya sendiri. Ini adalah script dari jump scare. Dia akan memanggil audio source screen, game object player, dan jump cam yaitu kameranya, dan flash image yaitu untuk hiasan dari jump scare tersebut. Nah, lalu pada bagian cube dimasukkan dari codingan jump scare tersebut. Lalu akan terdapat scream yaitu suara saat jump scare. Lalu ada the player yaitu player atau karakter yang akan menginjak atau dalam kondisi berada di dalam cube tersebut. Lalu ada cam dan ada flash image yaitu dari RAW. Jadi dari fungsinya jump scare sini, ketika diinjak maka dia akan menuju ke kamera, yang kamera tersebut sudah dinonaktifkan ketika game berjalan, tapi ketika diinjak dia akan aktif. Jadi untuk kameranya seperti ini. Nah, ini. Jadi kameranya dibentuk di sini, ketika diinjak kubus atau cube tersebut, maka kamera ini akan aktif dan menuju pada game seperti ini. Lalu untuk selanjutnya tentang like. Untuk like sendiri, contoh mungkin dari yang ini, yaitu saya menggunakan lentera. Untuk lentera ini terdapat di package manager di antara, kalau tidak salah, di medieval atau mega fantasi prospect tersebut. Nah, di sini adalah sebuah lentera yang sudah ada asetnya sebelumnya. Lalu dalam aset tersebut saya tambahkan point like, seperti klik kanan, pilih like, mungkin mau directorial like, point like, atau spotlight.
ketika sudah di add maka dia ada di sini. Nah, untuk sendiri saya menggunakan tipe point, yaitu yang tipe seperti lampu yang menyebar. Lalu ini spot itu seperti center. Nah, untuk ini sendiri saya lokasikan sesuai dengan tingginya lentera tersebut atau tingginya objek tersebut agar sesuai, dan light tersebut memancarkan cahaya sesuai dengan warna yang dipilih, entah itu putih atau kuning atau orange seperti itu. Dan selanjutnya untuk light dari FPS. Nah, untuk like-nya sendiri sama seperti tadi, objek FPS controller atau first person karakter ini saya masukkan like ini, lalu saya milih point like yang bertujuan untuk center. Lalu jika sudah masuk, dia akan masuk di atribut di dalam first person karakter. Lalu di sini bisa disetting point yang menyebar atau spot yang seperti center. Ini saya milih yang seperti center yang berada pada spot tertentu yang diarahkan. Lalu bisa diganti untuk spot angle-nya bisa lebih besar atau lebih kecil, serta untuk warnanya bisa diganti sesuai keinginan. Kondisional pada pembuat game jika saya menggunakan seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang light yang di luar atau malam. Nah, di sini saya untuk teksturnya saya menggunakan aset yaitu free night di teksturnya serta di materialnya seperti ini. Nah, ini mungkin di sini tidak terlihat, tapi kalau di game terlihat. Mungkin contoh saya tambahkan kamera agar bisa terlihat bahwa awannya bisa diketahui seperti apa. Ini adalah kamera preview awan yang hanya di game yang bisa terlihat. Jadi seperti ini. Jika misal diputar rotasinya, awannya seperti ini. Lalu untuk membuat awan seperti ini, untuk direction light-nya saya buat gelap, kameranya direction light saya buat gelap, dan untuk lightning-nya saya masukkan skybox material, yaitu dari night sky tersebut. Mungkin bisa langsung di drag ke sini, maka itu akan jadi night sky yang sudah terdapat dilihat pada game. Lalu untuk environment lightning-nya saya seharusnya menggunakan skybox, yang aslinya saya menggunakan color. Alasan saya menggunakan skybox untuk sekarang karena untuk memudahkan dalam mengedit. Jika dalam kondisi gelap saya tidak bisa mengedit atau menaruh sebagian 3D model ataupun aset-aset yang lainnya. Jadi saya menggunakan skybox akan lebih terlihat cerah. Nah, jika menggunakan skybox maka gambar terlihat lebih cerah dan lebih mudah untuk menaruh atribut 3D object.
Ini adalah gambar asli di GIMP seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dari terrain. Terrain sendiri adalah untuk bawah ini, seperti ada terdapat gunung-gunung dan ini seperti ada rumput-rumput serta ada motif pada kayu-kayu di dalam ini. Jadi pertama saya mungkin buat terrain terlebih dahulu, yaitu UI terrain. Ini jadi dari buat objeknya dari 3D object saya pilih terrain, maka hasilnya seperti lahan kosong seperti itu. Lalu selanjutnya untuk membuat pegunungan atau lahan-lahan gunung seperti ini, saya mengubahnya pada inspektor. Saya milih di bagian paint terrain menggunakan raise or lower terrain, lalu dipilih brushnya seperti apa. Ini terlihat lebih kecil ya, terlalu besar. Jadi seperti ini. Ketika dipencet pada lahan lokasi, maka dia akan menghasilkan sebuah dataran tinggi. Ini untuk terrain dalam dataran tinggi tersebut. Lalu selanjutnya untuk dalam pewarnaan tanah, raise or lower terrainnya diganti menggunakan paint texture. Lalu paintnya di sini saya sudah mendapatkan dari tersebut edit. Nah, untuk ketinggian minimal lebar, maksimal lebar, minimal ketinggian dan maksimal ketinggian seperti apa, serta bisa warna juga di sini.
untuk multicolor dan tricolornya seperti apa. Oke, seperti itu. Jadinya saya hapus terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yaitu free model 3D. Model-model di sini saya tidak mengambil dari aset dari Unity saja, tapi juga dari 3D model. Contoh seperti sumur ini, seperti sumur ini, serta seperti bentuk kuburan ini. Jadi saya mengambil bisa melalui Sketchfab atau ini free 3D. Saya ambil biasa. Untuk formatnya bisa berbeda-beda, ada yang OBJ dan itu. Lalu untuk memasukkannya pada game Unity tersebut, yaitu mungkin contoh, saya sudah sebagian mendownload aset dari SketchUp atau free 3D, mungkin Clono. Nah, ini langsung dimasukkan saja. Nah, jika sudah dimasukkan, contohnya seperti Clono Max yang tadi. Nah, dia akan seperti ini. Ini adalah sebuah objek 3D yang sudah didapatkan. Jadi ini adalah objek 3D-nya. Lalu untuk materialnya bisa diekstrak material atau kita buat material sendiri manual, lalu diinsert berdasarkan gambar yang sesuai tadi. Contoh ya, seperti ini. Ini adalah foto yang diambil dari JPEG menuju ke material. Nah, untuk selanjutnya, untuk modelnya dia sudah mengimport langsung karena materialnya sudah mengambil dari sini. Seperti itu. Ini untuk aset 3D yang kita ambil hanya berdasarkan modelnya saja dari Sketchfab atau free 3D model, seperti kuburan, rumah ini, serta ada banyak lagi. Dan untuk hantu ini juga saya mengambil dari free 3D model atau Sketchfab. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan dalam perjalanan game atau gameplay dari game yang telah kami buat. Sekian, terima kasih. Kami akan menjelaskan tentang game yang sudah kami buat, yaitu kami beri nama Miss and Grief. Nah, sini terdapat tombol kredit, yaitu di mana ada nama kelompok serta penjelasan pada game atau tujuan game yang kita buat. Lalu ada play, dan di play tersebut ada warning, game ini akan membuat jantung Anda berdetak, seperti peringatan, soalnya game di sini bisa mengagetkan seperti itu. Mungkin start. Ini adalah game dari yang saya buat. Nah, di sini kami disuruh untuk mencari kunci agar bisa membuka pintu atau keluar dari labirin sebetulnya adalah pintunya, dan ini membutuhkan kunci. Setelah kami
harus mencari kunci terlebih dahulu. Nah, ini adalah kuncinya. Nah, jika sudah mendapat kunci, kita bisa membuka pintu tersebut. Lalu di sini juga kita disuruh untuk mencari kunci yang sudah disembunyikan. Dan terdapat sebagian jump scare di daerah sini. Nah, kita sudah melihat kunci yang tersebut di sini. Dan fungsinya untuk bisa membuka pintu ini. Open. Lalu di sini terdapat finish atau bisa dibilang portal untuk selesai dari game. Di sini kita tidak perlu button atau tombol, langsung masuk saja. Nah, sudah. Game finish dan terima kasih sudah memainkan game ini. Lalu ada back to menu, kembali ke main menu yang awal dan kita quit untuk keluar dari game. Mungkin sekian presentasi game dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.